Keberadaan pasar Tegalaya ibarat pepatah hidup segan mati tak mau. Keberadaan Pasar Tagalaya di kawasan Batu Gantung, Kecamatan Nusaniwe, ibarat pepatah, hidup segan mati tak mau. Karena hingga saat ini, keberpihakan pemerintah Kota Ambon terhadap pasar tradisional terus suam kuku. Pasar tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat menengah ke bawah, perlahan-lahan tergusur perannya dan tergantikan sebagai lahan parkir kendaraan baik pribadi maupun kendaraan berplat merah alias kendaraan dinas. Bukan rahasia, pasar yang seharusnya berfungsi sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat dan tempat mencari nafkah bagi para pedagang berubah fungsi sebagai tempat parkiran umum. Semenjak dibangun pasar ini tadinya dihuni sekitar 100-an lebih, kini hanya 12 pedagang yang menempati lantai 1 dan kurang lebih menempati lapak di lantai 2 gedung itu. Padahal investasi bagi pembangunan pasar tersebut cukup tinggi. Tujuan pembangunan pasar itu agar warga sekitar Kecamatan Nusaniwe tidak perlu belanja jauh-jauh ke Pasar Mardika maupun Batu Merah. Namun kenyataannya, pasar itu semakin ditinggalkan warga. George Dekwelju yang dikonfirmasi di Mes Media Group pada hari Sabtu 1 September 2018 berharap pemerintah Kota Ambon kembali memperhatikan keberadaan pasar tersebut. Jika perlu, para pedagang yang semakin menumpuk di Pasar Mardika sebagian dialihkan untuk menempati lapak jualan yang ada di pasar itu agar kembali bergairah. Hanya minta jalurnya masuk di depan pasar. Lalu kedua, barangkali bangunan di depan itu bisa robah supaya masyarakat lewat lihat bahwa ada pasar. Dan ketiga, barangkali ini parkiran-parkiran ditertibkan oleh pemerintah kota, khusus dalam pasar ini. Karena ini bukan tanpa parkiran, tapi tanpa pasar, orang jualan. Bukan tanpa parkir. Lalu yang padat di Arumba itu bisa angkat separuh sebagian kemari supaya bisa bikin penuh di tempat ini. Ya, supaya banyak. Kalau orang banyak di sini kan biar bagaimana kan orang juga masuk lihat orang baju banyak di dalam. Saat ini kondisi Pasar Tagalaya Batu Gantung terlihat sangat berantakan dan tidak layak untuk digunakan. Karena selain sepi pengunjung atau pembeli, bangunan yang menghabiskan anggaran sekitar 3,9 miliar rupiah itu terkesan seperti gedung tak bertuan. Salah satu dampak sepi pembeli di Pasar Tagalaya adalah karena jalur transportasi. Warga dari Kudamati dan sekitarnya lebih memilih ke Pasar Mardika atau Pasar Benteng. Dekwelju mengatakan, seharusnya ketika para pedagang ditempatkan di lokasi tersebut, pemerintah harus bisa menuntun pembeli untuk bisa berkunjung ke pasar itu. Dengan demikian akan terjadi transaksi dan membawa pemasukan bagi para penjual. Pasar Tagalaya memang tidak lagi digunakan karena selain kekurangan pembeli dan kondisi bangunan yang memprihatinkan, dari segi keamanan juga masih diragukan.